Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar iman kita hari ini? Semoga senantiasa kokoh hingga hari akhir. Amin ya robbal alamin. Peradaban dunia Islam menyisakan kisah dan keteladanan. Segala macam corak sifat dasar manusia terangkum dalam perjalanan peradaban Islam itu sendiri. Mulai dari zamannya para nabi hingga manusia akhir zaman. Setiap masa akan ada fase kemunduran yang terjadi. Akan tetapi, fase kejayaan mengiringi setelahnya. Dalam keseluruhan kondisi tersebut, banyak pelajaran yang dapat diambil bagi mereka yang senantiasa mengikhlaskan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika zaman dinasti Muawiyah, ada seorang panglima yang diangkat untuk memimpin pasukan yang ketika itu baru berusia 18 tahun. Dia adalah Abdurrahman II bin Hakam I. Dia diperintahkan oleh Khalifah ketika itu Hakam I bin Hisam untuk memimpin pasukan melawan Raja Alfonso II yang ketika itu ingin merebut pelabuhan Oporto dan Lisboa. Dalam perjalanan kepemimpinannya, banyak isu yang beredar dalam barisan pasukannya. Mereka bertanya, "Mengapa kami mesti mentaatimu? Sedangkan sang khalifah memimpin dengan tangan besi. Bagaimana kami dapat menuntut hak kami?" tegas mereka. Dalam situasi tersebut, sang panglima memahami kondisi pasukannya. Ketika moral pasukan sedang mengalami goncangan, maka seorang pemimpin tampil dengan kebijaksanaannya. Jika ini tidak diselesaikan, maka kehancuran yang akan terjadi. Namun Abdurrahman II bukanlah seorang yang lemah. Dia adalah seorang yang cerdas dan memiliki pandangan yang tajam. Bahkan dia adalah seorang orator yang ulung, yang sanggup mengembalikan mental para pasukan. Meskipun di usianya yang muda, dia terdidik untuk melalui itu. Kemudian dia berdiri di hadapan pasukannya dengan penuh perhatian dan kewibawaan yang tertanam di dalam dirinya. Lalu berkata, "Jika kalian menanyakan hak kalian, maka aku sebagai manusia telah diberikan hak itu, yaitu ketika aku lahir di muka bumi ini, Allah telah memberikan akal yang dengan itu aku menerima iman dan Islam. Ketika hak itu telah diberikan, maka pilihannya adalah kita akan menjadi sebaik-baik manusia atau menjadi seburuk-buruk manusia. Adapun apa yang aku berikan kepada kalian, sungguh itu bukan dariku, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat ini lakukan kewajiban kita, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap agama Allah. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban." Al-Quran Surat Al-Zukhruf ayat 44. Dan seketika itu bangkitlah mental para pasukannya, dan kemudian mereka maju dalam barisan yang tersusun. Serangan demi serangan mereka lancarkan antara kedua belah pihak. Dalam waktu yang tidak berapa lama, akhirnya pasukan Abdurrahman II dapat menaklukkan musuhnya. Itulah suatu gambaran bagaimana ketika dalam sebuah perjuangan harus dilandasi dengan kemurnian dalam ketaatan kepada Allah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dalam kehidupan saat ini, banyak di antara kita yang senantiasa menanyakan hal yang serupa. Akan tetapi, kita melupakan apa yang telah diberikan kepada kita, yaitu indahnya iman dan Islam, udara yang tak terbatas, nikmat sehat, dan yang lainnya. Sehingga kita senantiasa berada dalam kebimbangan dikarenakan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mulai saat ini kita merubah apa yang sudah dilalui dengan kembali memurnikan ketaatan kepada Allah, dengan melaksanakan kewajiban kita, sehingga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua yang kita kerjakan. Berharaplah hanya kepada Allah dan jangan pernah berharap kepada yang selainnya.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.